Hai semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aset tetap tak berujud. Perkenalkan, nama saya Maria. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian aset tetap tak berwujud, tujuan PSAK 19, prinsip aset tetap tak berwujud, karakteristiknya serta masa manfaatnya aset tetap tak berwujud. Pengertian aset tetap tak berwujud yaitu menunjukkan pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang. Artinya, aset ini tidak berwujud milik perusahaan ini tidak diperjualbelikan di suatu hari nanti. Seluruh aktifat tidak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan operasional perusahaan. Dalam PSAK nomor 19, aset tetap tak berwujud adalah aset tidak lancar dan tidak berbentuk dan memberikan manfaat ekonomis dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak mencakup secara terpisah dalam klasifikasi aset lainnya. Aset tetap tak berwujud dapat timbul dari 3 hal. Yang pertama, pemerintah, yaitu seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua, dari perusahaan lain, misalnya perusahaan yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga, dari penjualan tertentu, yaitu untuk franchise dan lease. Tujuan PSAK 19 yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lainnya. Maksudnya yaitu mensyaratkan kepada entitas mengakui aset tak berwujud jika kriteria tertentu terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik aktifat tidak berwujud. Yang pertama adalah aktifat tetap berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu pertama, kurang memiliki esentisi fisik, yaitu tidak seperti aktivitas berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aktifat seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, sifat berjangka panjangnya dan menjadi subjek amortisasi. Prinsip akuntansi dasar untuk aktifat tak berwujud. Akuntansi untuk aktifat tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa dan diaplikasikan untuk aktifat tak berwujud lainnya seperti properti, pabrik, dan peralatan, yaitu pada akuisisi menerapkan prinsip biaya, selama periode penggunaan penerapan prinsip pembandingan, dan pada deposisi menerapkan prinsip pendapatan. Masa manfaat aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, yaitu suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi. Sesuai dengan PSAK 48 revisi tahun 2009, penurunan nilai aset atau suatu entitas diisyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas. Untuk penilaian penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatat, ada 2 cara, yaitu setiap tahun dan kapanpun apabila terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilainya. Saya Rosmala, saya akan menjelaskan tentang amortisasi. Amortisasi adalah suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Amortisasi yang dibebankan setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali pernyataan ini mengizinkan atau mensyaratkan amortisasi dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Selanjutnya, pengertian aktiva tak terwujud yang dapat dipertukarkan adalah aktiva tak terwujud yang dapat diidentifikasi sebagian dari aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Contohnya, mencakup hak paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Aktiva tidak terwujud yang dapat dipertukarkan yaitu hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi,
menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hal tersebut diberikan. Suatu hak paten biasanya tidak dapat diperbaharui. Jangka waktunya bisa diperpanjang dengan memberikan hak paten yang baru apabila terdapat perbaikan atau perubahan pada rancangan dasar penemuan yang lama. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang dapat memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk memproduksi dan menjual suatu karya seni dan karya tulis. Harga perolehan suatu hak cipta terdiri dari pengeluaran untuk mendapatkan dan mempertahankan hak tersebut. Maka masa manfaat hak cipta biasanya lebih pendek daripada masa berlakunya. Maka biasanya diamortisasi dalam periode waktu yang relatif pendek. Merek dagang dan nama dagang. Merek dagang atau nama dagang adalah kata, rangkaian kata, logo atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tersebut atau produk tertentu. Nama dagang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasarannya. Penemu atau pemakai pertama dapat memperoleh hak istimewa untuk menggunakan merek dagang, nama dagang, atau mendaftarkannya pada pemerintah. Apabila merek dagang atau nama dagang dibeli, maka harga perolehan hak tersebut adalah harga belinya. Apabila dikembangkan sendiri oleh perusahaan, maka harga perolehannya meliputi biaya hukum, biaya pendaftaran, biaya perancangan, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang langsung berhubungan dengan perolehan hak tersebut. Yang terakhir, waralaba. Franchise atau waralaba adalah hak yang diperoleh untuk melakukan sesuatu usaha tertentu atau memasarkan produknya sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo maupun penggunaan alat usaha yang aslinya dimiliki perusahaan yang memberikan hak franchise atau waralaba. Franchise dan lisensi bisa diberikan untuk waktu terbatas. Terbatas kemungkinan perpanjang waktu atau tidak terbatas. Harga perolehan suatu franchise dan lisensi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan hak tersebut. Yang kelima yaitu leasehold atau hak sewa, yaitu adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktiva tertentu, seperti sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin yang biasanya menggunakan akan kurun waktu tertentu, disahkan oleh pejabat pembuat akte. Hak sewa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan, atau dengan kata lain, atas sumber daya atau dana yang dikeluarkan. Diharapkan hak sewa akan memberikan manfaat kembali. Yang keenam, perizinan. Perizinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. Izin-izin perusahaan tertentu dan jangka waktu, dan jika masa berlakunya telah habis, maka izin tersebut harus diperpanjang atau diperbaharui. Namun demikian, izin usaha aktivitas tertentu atas terkait dengan usaha biasanya memiliki jangka waktu 3-30 tahun, yang artinya lebih dari 1 tahun buku. Untuk izin diakui sebagai aktiva tak terwujud. Yang ketujuh, hak penggadaian. Hak penggadaian adalah hak yang diberikan atas suatu penulisan, baik itu berupa karya ilmiah, puisi, novel, maupun lirik lagu. Yang kedelapan, biaya organisasi. Biaya yang timbul dalam bentuk suatu organisasi perusahaan tersebut. Biaya organisasi
Biaya tersebut meliputi pengeluaran untuk biaya jasa yang dibayarkan kepada underwriters untuk perusahaan saham dan obligasi, biaya pengurusan izin dan akte pendirian, dan biaya promosi untuk pengenalan kepada organisasi kepada masyarakat. Dan biaya-biaya tersebut dikapitalisasi sebagai aktivitas tak berwujud dengan nama biaya organisasi. Yang kesembilan itu goodwill. Goodwill adalah kelebihan-kelebihan keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang karena menjadi nilai lebih oleh pihak lain. Kelebihan dan keistimewaan tersebut bisa karena perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus, menghasilkan suatu produk unggul yang sulit dicari pesaingnya, letak strategis, dan lain-lain. Yang ke-10, biaya riset dan pengembangan. Biaya riset dan pengembangan bukan aktiva tak berwujud, tetapi karena pengeluaran ini berhubungan